kelahiran Injilnya kemana, Bu? Kenapa? Lahirnya Injilnya waktu kapan nih? Lahirnya Injil. Iya. Hai, jumpa lagi dengan saya Al di channel Al Murid. Seperti biasanya kita akan memberikan reaction atau tanggapan atas video-video yang beredar. Seperti di awal tadi kita telah mendengarkan cuplikan dari video Agatha yang ditanyakan mengenai Injil. Atau lebih tepatnya lahirnya Injil. Dari pertanyaan ini sudah jelas ketidakpahaman non-Kristen mengenai iman Kristen. Untuk itu kita perlu meluruskannya, sehingga mereka mengenal jalan yang lurus itu. Oke, agar kita bisa paham, maka kita perlu melihat video ini secara lengkap. Untuk itu mari kita simak sampai selesai. Bapak Islam atau Kristen? Islam. Ya, silakan mau bertanya apa? Kenapa ada banyak perbedaan? Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru gitu. Perjanjian lama itu nggak pernah disebut Injil, Pak. Kenapa? Loh, karena memang itu bukan Injil namanya. Apa namanya tuh? Injil itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Cuman 4 ini yang Injil, Pak. Oh gitu ya. Iya, ini baru namanya kitab Injil. Terus kelahiran Injilnya kemana, Bu? Kenapa? Lahirnya Injilnya waktu kapan nih? Lahirnya Injil. Iya. Yang kitab Injil atau sang Injilnya nih? Kitab Injilnya. Kitab Injil lahir. Iya, betul. Kita pakai cara pandang orang Islam ya. Kalau kitab Injil lahir, siapa ibunya? Kita pakai cara berpikirnya Islam ya. Kalau Injil lahir, bapaknya siapa yang menghamili ibunya Injil? Kan selalu dikatakan Yesus itu lahir dari Bunda Maria, bapaknya siapa? Nah, ini kami pakai cara pikir Islam, tadi udah saya katakan. Terus Bapak seolah-olah tersinggung kan? Saya nggak tersinggung. Saya tertawa. Sekarang saya singgung. Oke ya. Kitab itu nggak pernah lahir, Pak. Ini yang saya mau katakan. Jadi kalau Bapak mau bilang kitab Injil kami itu lahir, kalau begitu Quran juga dilahirkan siapa? Kitab Injil kami itu nggak lahir, tetapi ditulis. Iya, ditulis dengan Tangannya manusia. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oh iya ya. Kalau Quran itu siapa yang nulis, Pak? Para sahabat lah. Ya nama lah, saya nggak ngomongin sahabat, nama. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya sebutin nama, bukan sebutin murid. Karena nggak semua murid Yesus itu menulis. Apakah semua sahabat Nabi itu menulis kitab? Ada. Apakah semua sahabat Nabi itu menulis Quran? Sama. Gini loh, Bu. Loh, Sama dijawab dong. kayak yang menulis memang sahabat Yesus Sahabat ya. Juma. Nah, terus sampai sekarang kan ditulis sama orang-orang para ahli Bener, itu kan. Pak. Kalau yang menulis tadi saya sebutkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang sekarang ini adalah penyalinan. Berarti sudah ada pakemnya, sudah ada yang otentik, lalu disalin ulang. Itu yang terjadi, yang namanya adalah manuskrip. Itu salinan. Itu. Anda belum menjawab siapa penulis Quran, sahabat, siapa aja sahabatnya. Loh, Anda tidak menjelaskan secara perinci. Sahabat Nabi ada 4. Oh, sahabat Nabi cuma 4 doang. Sikit ya. Makanya dengerin yang ngomong dulu gitu. Ya kan. Nah, sahabat Nabi yang tertulis dalam keterangan dalam Quran itu cuma ada 4 gitu kan. Di mana keterangan di dalam Quran yang menuliskan Al-Quran adalah 4 orang sahabatnya? Nggak usah lah gue ngomong sama Loh, dia. memang nggak ada. Tidak ada pernyataan bahwa Quran itu ditulis sahabat. Kalau ada boleh. Mana dalilnya?
Gila orang. Loh, ya memang gitu. Jangan bilang gila. Logika, bukan logoen. Jadi siapa sahabat yang menuliskan? Sahabat Rifa, sahabat Juma, sahabat Nora, sahabat Nandar. Yang mana? 4 orang ini? Di Quran nggak ada bang nama Umar, Abu Bakar, nggak ada. Makanya saya bilang nggak ada. Kenapa nggak ada? Loh, mana dikatakan ada Utsman bin Affan? Utsman Hadis. bin Haritsah. Siapa? Katanya Quran. Zaid bin Haritsah. Siapa? Dalam keterangan hadis. Dia gini, Bu. Oh. Tadi Quran. Bu, ini maaf ya yang di atas. Nah, ini ngomongan. Berpegang teguhlah kamu 2 pusaka abadi dalam keterangan Quran. Jadi, Mak berpegang kan? teguh. Berpegang teguhlah kamu 2 pusaka abadi, Quran dan Sunnah Rasul. Itu yang dikatakan dalam keterangan Quran. Oke, sunnah Dan- rasulnya itu apa? Di mana? Di hadis. Ya, di hadis. Hadis apa? Biar kita bukakan. Nah, kalau saya nggak hafal hadis karena saya Loh, Ma, ketika Ibu Anda mengatakan seperti itu, ya di semua hadis itu kan secara general. Jadi Anda kalau menyebutkan hadis, saya tidak hafal itu. agak susah ngomong sama ibu nih. Bukan susah, detil dan berdata. Bukan asal. Ada yang mau ditanya lagi? Udah habis tanya aku. Tanyalah, jangan nyerah gitu. Nah, kalau aku tanya nanti belok-belok lagi ngomongnya. Saya belum sampai ngomong, langsung diputusin. Makanya kalau bertanya Nah, kan itu, saya belum ngomong langsung diputusin. makanya kalau oke kita putus. Kan permintaanmu saya belum selesai ngomong udah diputusin. Ya itu baru saya putusin. Yoi. Permintaanmu adalah perintah bagiku, Baginda. Yang saya ingin tanyakan Kak, baptisan sama ekaristi itu sama kah? Beda, Bang. Ekaristi itu adalah perjamuan kudus. Oh, berarti yang kita dibagi-bagi roti itu ya sama anggur ya? Sama imam, ya betul. Oh, itu sama dengan ekaristi ya Kak? Ya, itu memang ekaristi. 1 Korintus Siap, 24 sampai 26. Siap Pak, siap. Satu lagi Kak, ini ada ayat rancu yang saya dengar sering sekali. Ini ayat ini dipelintir-pelintirkan sama Kalau tetangga ayatnya sebelah. dipelintir, apa ayatnya yang rancu? Pemahaman Rancu orang ya yang sering juga rancu. dipelintir loh Kak. Ya, jangan ayatnya rancu. Ayatnya itu mohon penjelasan Kakak. Ayatnya itu mengatakan terkutuklah manusia yang tersalib. Gak ada itu. Gak ada, Ada ya. tuh Kak, Galatia. 13 itu bukan itu. Terkutuklah orang yang digantung. Oh digantung ya Kak. Ya. Bukan salib ya. Karena sering saya dengar itu disalib kata tetangga sebelah Kak. Yang mau ditanyakan apa? Ya itu. Itu Galatia 3:13 dikatakan seperti ini. Jadi sebenarnya ini nggak rancu dan nggak dipelintir, cuman kan nggak pada mau baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu. Oh berarti yang di tiang kayu itu yang dipelintirkan. Sebenarnya poinnya gini ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dia itu menggantikan kita. Ini sebenarnya nggak rancu, cuman cara bacanya. Cara bacanya aja ini. Jadi Kristus itu sebenarnya kita yang terkutuk di atas kayu salib itu. Tetapi Yesus itu menggantikannya. Ini makanya kita dikatakan ditebus. Kristus telah menebus kita. Dengan jalan kita yang harusnya disalibkan
jadi dia yang disalibkan. Itu sesimpel itu kok memahami ayat ini. Iya, kalau untuk Kak Agatha simpel, kalau buat yang agak ikut di bawah kan Sekarang udah paham. seperti saya kan agak payah sih Kak, ya kan. Ini Karena udah paham saya pun sekarang. jarang baca Alkitab Kak. Iya. Ini udah paham sekarang? Sudah Kak. Nah, jadi karena dia digantung, seharusnya kita yang digantung, dia menggantikan kita. Itulah Berarti jalan Tuhan penebus. Yesus yang menggantikan kita ya Kak ya. Wah, itulah jalan penebusan itu. Ada lagi yang mau ditanya, Bang? Enggak Kak, makasih ya Kak. Tuhan Makasih memberkati. Prof. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sama-sama Amang. Tuhan Yesus memberkati. Muslim tadi terdengar jelas tidak paham tentang iman Kristen. Jelas perjanjian lama bukanlah Injil. Jadi begini, Perjanjian Lama atau PL adalah bagian pertama dari Alkitab Kristen dan mencakup 39 kitab dalam kanon Protestan, 46 dalam kanon Katolik. PL ditulis dalam rentang waktu sekitar 1500 tahun dan sebagian besar menggunakan bahasa Ibrani, dengan beberapa bagian dalam bahasa Aram. PL merupakan kitab suci yang juga dihormati dalam tradisi Yahudi, dikenal sebagai Tanah. PL terbagi dalam beberapa bagian utama. 1. Torah atau hukum yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 2. Nabi-nabi atau Nefim yaitu kitab Yosua hingga Maleaki. 3. Tulisan atau Ketuvim yaitu Mazmur, Amsal, Ayub, dan lainnya. Perlu kita ketahui tema utama Perjanjian Lama adalah penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, perjanjian Allah dengan Israel, nubuat tentang kedatangan Mesias, dan janji keselamatan. Sedangkan, Perjanjian Baru atau PB adalah bagian kedua dari Alkitab Kristen yang berisi 27 kitab. PB ditulis dalam bahasa Yunani Koine antara abad pertama hingga awal abad kedua Masehi oleh para rasul dan murid Yesus. Faktanya ada perbedaan dengan Al-Quran, karena Al-Quran ditulis 300 tahun setelah kematian Muhammad. Sedangkan Injil ditulis masih sangat dekat dengan Kristus, yaitu pada abad awal. Lanjut, PB terbagi dalam beberapa bagian utama. 1. Injil atau kabar baik yaitu tentang Yesus dikenal dengan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. 2. Kisah para rasul sebagai kitab sejarah awal gereja. 3. Surat-surat Paulus mulai dari Roma hingga Filemon. 4. Surat umum seperti Ibrani hingga Yudas. Dan 5. Wahyu adalah kitab apokaliptik tentang akhir zaman. Tema utama PB adalah penggenapan nubuat Mesias dalam Yesus Kristus, kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, serta pembentukan gereja dan pengharapan akan kedatangan Yesus kedua kali. Mengenai kesatuan PL dan PB, PL menubuatkan Mesias, sementara PB menggenapi nubuat tersebut dalam diri Yesus Kristus, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dalam pengajaran iman Kristen. Sayang sekali mengenai Injil, Muslim ini tampaknya tidak paham bahkan dia tidak paham siapa penulis Al-Quran. Sebagaimana fakta yang ada, bahwa Al-Quran yang ada saat ini adalah standarisasi dari karya Utsman atau dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Meski Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga, namun Mushaf Utsman ini pun baru ditulis 300 tahun setelah kematian Muhammad. Jadi Muslim harus paham fakta ini. Semoga penjelasan sederhana ini jelas. Sekian dulu video reaction kita. Salam murid Kristus.